Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari M141 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda. Denny bersama dengan Anda di Bincang Spesial. Kita akan ngomongin tentang pariwisata dan juga event pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah mulai ramai, sudah mulai menggeliat. Yang pasti harapan besarnya adalah untuk semakin menggairahkan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Saya di pagi kali ini ngobrol tentang optimalisasi event untuk menggeliatkan pariwisata DIY. Saya bersama dengan ini yang luar biasa. Biasanya saya cuma dengar namanya, lihat wajahnya di berbagai media. Saya bersama dengan Pak Singgih Harjo, Kepala Dinpar DIY. Selamat pagi Pak Singgih. Pagi Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Luar biasa. Biasanya tadi saya bilang Pak Singgih ini ada susah dicari ya. Gampang Mas. Gampang ya. Sekarang ada di sini dan saya todong untuk ngobrolin tentang banyak event, termasuk juga kondisi pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang semakin ramai, semakin hari semakin banyak yang datang. Nah, saya pengen tahu dulu Pak, sedikit flashback di 2 tahun masa pandemi. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Dinpar DIY untuk insan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Informasinya seperti apa Pak Singgih? Sewaktu pandemi ini ada, saya yakin tidak semua orang yang kemudian siap untuk menghadapi pandemi ini, karena COVID-19 merupakan pandemi global yang kemudian semua orang bingung di sana. Nah, yang kemudian kita lakukan di sektor pariwisata tentu bagaimana memastikan sektor pariwisata tetap bisa jalan, namun kemudian kita terhindar dari COVID-19. Maka kemudian banyak sekali rujukan yang kita lihat di sana. Ada WHO, ada UNWTO, ada Kementerian Kesehatan yang kemudian sudah mulai mengeluarkan rambu-rambu waktu itu ya. Ada social distancing, kemudian dirubah menjadi physical distancing, kemudian harus udara yang terbuka, flow udaranya harus bagus dan sebagainya. Maka ini kita jadikan sebagai rujukan untuk kemudian kita membuat sebuah SOP namanya Pranatan Anyar Plesiran Jogja waktu itu, sehingga ini menjadi pedoman bagi para pelaku pariwisata dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas pariwisata sekaligus untuk wisatawan juga. Jadi kita siapkan dua-duanya, sehingga inilah yang kemudian kita lakukan untuk memitigasi sekaligus strategi bagaimana kita menggeliatkan sektor pariwisata di masa pandemi. Jadi waktu itu Kementerian Pariwisata belum mengeluarkan SOP, kita sudah mengeluarkan. Kemudian rekan-rekan di destinasi wisata dan usaha pariwisata kita lakukan verifikasi bagaimana mereka untuk memberikan layanan SOP terhadap wisatawan tersebut agar memang kemudian meminimalisir untuk kemudian penularan COVID-19. Dari mulai sarana prasarana cuci tangannya, kemudian signage yang kemudian harus jaga jarak dan sebagainya. SDM-nya juga kita lakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian mereka bisa menghandle kalau ada terjadi sesuatu kejadian. Jadi istilahnya SOP-nya ada, SDM-nya kita latih, kemudian sarana prasarannya kita bantu bagi komunitas masyarakat atau Pok Darwis waktu itu. Jadi dipastikan semuanya sudah siap, kemudian kita bisa terima kunjungan wisatawan. Waktu itu seperti itu. Ya, pelan tapi pasti. Kemudian seiring dengan adanya pelonggaran, masyarakat pun menyerbu daerah istimewa Yogyakarta untuk berwisata. Betul Pak? Iya, betul. Jadi tahun 2020 itu banyak yang kemudian bingung, tetapi Jogja masih sangat diminati untuk dikunjungi walaupun di masa pandemi COVID-19. Sehingga kami merupakan satu-satunya daerah yang sudah cepat merespon itu, termasuk di dalamnya digital ecosystem yang kita bangun waktu itu, karena waktu itu Ngurah Dalem juga memberikan arahan bahwa para wisatawan yang datang ke Jogja itu silahkan dicatat namanya, nomor teleponnya, sehingga kalau terjadi sesuatu itu mudah untuk dihubungi waktu itu seperti itu. Kemudian kami berpikir bagaimana kalau para pengelola tempat wisata maupun usaha pariwisata itu harus mencatat. Saya kira kok repot, sehingga kami buat sebuah aplikasi yang kemudian akan membantu baik itu pengelola maupun wisatawan untuk mematuhi itu semuanya.
Ya, kenaikan jumlah kunjungan di daerah istimewa Yogyakarta ini mulai terjadi tepatnya di bulan apa nih, Pak? Jadi 2020 di semester akhir ya, semester akhir, semester 2 di triwulan ketiga 4 sudah mulai ada terjadi peningkatan. Kemudian dan itu ditunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik walaupun masih minus waktu itu. Kemudian di triwulan pertama, kedua 2021 itu sudah mulai positif pertumbuhan ekonominya. Jadi ini pergerakan yang luar biasa dan ini tercepat di Indonesia. Provinsi tercepat dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Oke. Jadi waktu itu luar biasa. Sementara Provinsi Bali masih minus waktu itu cukup dalam. Sehingga inilah yang kemudian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi secara baik di masa pandemi itu sendiri. Kalau dari awal tahun sampai dengan Juli di tanggal 20 ini kondisinya seperti apa, Pak? Apakah sudah senormal sebelumnya ataukah seperti apa nih kondisinya? 2020 menjadi pengalaman yang cukup berharga bagi kita untuk penanganan COVID-19 yang diikuti dengan vaksinasi waktu itu. Vaksin wisata kita sampai series yang ke-30 sampai 40 ya. Semua kita pastikan seluruh pelaku pariwisata sudah tervaksinasi. Ini juga bagian dari strategi kita untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku pariwisata. Nah, setelah kemudian penanganan COVID dirasa sudah mulai menunjukkan hasilnya, kemudian tren COVID sudah mulai melandai, maka sedikit demi sedikit kita lakukan kita lakukan strategi berikutnya, yaitu peningkatan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Misal kalau di 2020 kita masih secara virtual. Jadi event-event virtual kita lakukan. Ini dalam rangka untuk menggerakkan terus. Kemudian di triwulan ke-3, 4 di tahun 2020 kita sudah mulai menggunakan hybrid. Jadi yang offline itu sedikit, kemudian kita banyakin yang online. Dengan cara seperti itu saya kira ini menjadi bagian yang roadmap yang kemudian kita lakukan. Begitu sekarang ini 2022 sudah mulai melandai, kemudian kebijakan protokol kesehatan juga sudah mulai sedikit dilonggarkan karena situasinya sudah membaik, maka kemudian sudah mulai off air ini sudah mulai banyak. Yang kemarin kita lakukan dari dilaksanakan di Malioboro waktu itu karena arahan dari Ngesot Dalem waktu itu, ada JCC Jogja Cross Culture yang diinisiasi oleh Kota Yogyakarta. Itu betul-betul itu menjadi istilahnya sebagai flag off gitu ya Mas ya. Kalau bahasa saya obat kangen itu Pak. Flag off dimulainya event offline gitu maksudnya gitu. Nah kemudian diikuti beberapa event yang luar biasa. Sampai kemarin ada Volkswagen Festival. Ini luar biasa. Dan itu sebagai penanda Sheila on 7 manggung setelah 2 tahun absen. Betul itu jadi viral Pak. Pak Singgi, kalau kita ngobrolin tentang wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta, kalau selama ini di 2 tahun sampai dengan Juli ini kebanyakan masih dari DIY ataukah sudah mulai banyak dari sekitar DIY ini Pak? Ya, di Visiting Jogja kita bisa mengcapture perilaku wisatawan itu sendiri. Jadi dari mulai usia, kemudian asal daerah, kemudian yang diminati, yang dikunjungi itu destinasi wisata seperti apa itu bisa di-capture. 2020-2021 kita bisa melihat petanya masih didominasi. Kalau di 2020 itu dominasinya masih wisatawan lokal dalam DIY, tetapi 2021 sudah mulai wisatawan luar DIY sudah melebihi dari wisatawan di dalam DIY itu sendiri. Jadi ini yang kemudian sangat bagus untuk kemudian kita petakan sebetulnya, dan kita melihat multiplier effect dari wisatawan luar DIY tentu bisa dirasakan. Hotelnya pasti penuh, kemudian oleh-olehnya pasti juga cukup banyak yang bisa dijual gitu ya. Transportasinya baik itu online maupun yang secara sewaan ya, bis-bis dan sebagainya ini sudah mulai bergerak. Termasuk ketika Lebaran kemarin itu menjadi salah satu yang luar biasa juga ya Pak ya.
libur Lebaran saya kira tidak begitu signifikan jika dibanding sebelum puasa, Mas. Oh, oke. Nah, ini. Apa itu yang kemudian harus dicermati dari ini, Pak? Karena kalau libur Lebaran memang kalau kita melihat libur Lebaran itu kan sebetulnya lebih ke family ya, lebih ke family. Kemudian mereka pengen lebih intens dengan keluarga dan sebagainya. Nah, yang ini kita potret pada libur Lebaran itu loh. Dalam kurun waktu yang sama, artinya pamannya kita taruhlah 7 hari gitu ya, 7 hari pada saat libur Lebaran kita bandingkan dengan libur sebelum puasa, itu justru lebih banyak di libur sebelum puasa. Okay. Jadi dari pantauan di visiting Jogja maupun laporan secara langsung dari teman-teman di kabupaten kota itu seperti itu kondisinya. Oke, optimalisasi event untuk menggiatkan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta jadi tema kita di pagi kali ini. Saya bersama dengan Pak Singgi, Kepala Dinpar Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Anda boleh gabung di kolom Instagram kami Jogja FM. Silakan tulis di kolom komentar pertanyaan ataupun saran ataupun juga harapan terkait dengan kegiatan event di Yogyakarta. Nanti Pak Singgi akan menjawab dan memberikan tanggapan untuk pertanyaan Anda, dan juga bisa kirim di WA 0818621013. Dengan pelonggaran protokol kesehatan kemudian artinya event kemudian mulai menggeliat, event mulai banyak, apalagi di tahun 2022 ini tadi sudah disebutkan ada VW, kemudian ada Yogyakarta Symphony Orchestra juga. Pak, sebenarnya apa yang kemudian menjadi pertimbangan kemudian Pemda DIY kemudian membuka juga kegiatan event-event di daerah istimewa Yogyakarta? Iya, karena event itu menjadi salah satu daya tarik wisatawan atau alasan wisatawan untuk datang ke Jogja. Jadi event-event itu kita ini luar biasa, Jogja itu sangat istimewa karena event itu tidak hanya yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota, tetapi seluruh masyarakat, elemen masyarakat, bahkan komunitas ini juga menjadi bagian dari penyelenggara event itu sendiri. Bahkan ada event yang kemudian pure dibiayai oleh komunitas. Jadi ini yang membanggakan Jogja. Kalau sebelum pandemi lebih dari 400 event selama 1 tahun, sehingga dalam 1 hari itu lebih dari 1 event, Mas. Dan ini luar biasa. Dan event-event besar itu diinisiasi justru oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Bukan berarti pemerintah tidak punya inisiasi, tetapi ini yang membanggakan bahwa SDM ekonomi kreatif yang ada di Jogja ini sangat luar biasa dan potensial sekali. Sehingga pemerintah kemudian tinggal hadir memberikan fasilitasi, memberikan bantuan sedikit, dorongan, mungkin juga dari sisi kemudahan perizinan, mungkin dari sisi promosi dan sebagainya, menghubungkan sana dan sini, itu bagian dari kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan event itu sendiri. Artinya ada sebuah peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh para insan kreatif, insan pariwisata di DIY untuk memanfaatkan event ini untuk lompatan ekonomi ke berikutnya. Betul ya Pak Singgi? Karena kalau kemudian kita bicara event entah itu sport tourism, entah itu arts dan sebagainya, itu kemudian menjadi alasan bagi wisatawan datang ke Jogja tidak hanya kemudian bisa melihat event, tapi bisa melihat yang lain, bisa menikmati keindahan alam, bisa menikmati kuliner yang sangat enak sekali dan beragam sekali. Mungkin mereka juga bisa melakukan aktivitas kekeluargaan ataupun pertemanan, misal reuni kecil dan sebagainya. Kan banyak yang kemudian para wisatawan dulu pernah sekolah di Jogja, dulu pernah kuliah di Jogja, atau dulu pernah pelatihan di Jogja, sehingga mereka sangat memungkinkan sekali untuk mengadakan reuni kecil gitu ya, di samping mereka melihat event yang sangat luar biasa kualitasnya. Ya, ini bagian dari bagaimana kita menggerakkan sektor pariwisata ekonomi kreatif melalui event itu sendiri. Oke, ketika keran ini dibuka Pak Singgi, artinya ada banyak hal yang kemudian juga harus diperhatikan oleh mereka yang akan menyelenggarakan event selama masa pandemi ini. Apa yang bisa disampaikan Pak Singgi terkait dengan boleh Anda gelar tetapi harus ikutan aturan ini. Silakan Pak. Pasti. Jadi kita tidak lepas dari regulasi yang sudah digulirkan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota, serta regulasi bagaimana mendapatkan izin keramaian ya. Ini ada di rekan-rekan di kepolisian. Tentu harus
harus mematuhi peraturan itu. Jadi pada saat kemudian ditentukan di PPKM level 1, maka penyelenggaraan event boleh umpamanya 100% dari kapasitas, maka dipastikan 100% kapasitas ini juga tidak melanggar kapasitas itu sendiri, karena aturan tersebut pasti mengandung makna bahwa kalau lebih dari kapasitas pasti kerumunan. Kalau kerumunan terlalu banyak pasti kemudian akan menimbulkan potensi penyebaran COVID. Yeah. Nah, ini bagian dari bagaimana kita bisa menyelenggarakan event tetapi juga taat pada peraturan itu sendiri. Ya, kalau terkait dengan perizinan, Pak, apa yang kemudian mereka harus benar-benar perhatikan, Pak? Apakah kemudian satu ke Satgas juga, ke yang lainnya, atau seperti apa nih, Pak? Untuk persyaratan Satgas kemarin sudah dicabut, sehingga sekarang pure penyelenggaraan event itu untuk izin adalah izin keramaian yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi tinggal itu saja. Dan itu ada SOP-nya, jangan sampai event besok baru sekarang diproses gitu ya. Jadi ada SOP-nya. Jadi kalau event nasional itu berapa hari ya, 21 hari atau apa ya, saya lupa ingat itu. Tapi ini harus ditaati bersama. Jangan terlalu mendadak untuk bisa menyampaikan perizinan tentang keramaian itu. Karena pasti harus ada verifikasi yang dilakukan, ya Pak Singge ya. Betul. Nah, Pak Singge, ketika event digelar kan pasti harus menerapkan protokol kesehatan. Ini pengawasannya di lapangan nanti seperti apa nih, Pak? Ya, yang pertama pasti dari Peduli Lindungi itu sendiri ya. Jadi bagi rekan-rekan atau wisatawan yang belum melaksanakan vaksinasi, baik itu dosis 1, 2, 3 booster, saya kira ini sebaiknya dilengkapi karena sekarang ada persyaratan untuk pelaku perjalanan baik dalam maupun luar negeri dengan booster itu sendiri. Kalau sudah booster itu nyaman, Mas. Jadi nggak perlu lagi PCR, nggak perlu lagi tes antigen gitu ya, dicolok-colok lagi gitu. Sepakat itu, sepakat. Kan walaupun tidak sakit tapi risih-risih gimana gitu karena ini menambah waktu kita untuk kemudian kita bisa aktivitas yang lain. Nah, kalau di booster di vaksin yang kedua pasti persyaratan antigen atau PCR itu diberlakukan. Ini juga diberlakukan di tempat wisata sebetulnya seperti itu. Ya, Pak Singge, kalau kita ngomongin tentang event yang akan digelar selama tahun 2022, kan ada kalender of event yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Spar DIY yang akan segera dilaksanakan, apa saja nih, Pak? Sejak pandemi ini memang ada satu situasi yang tidak pasti. Ada sesuatu keadaan yang kadang-kadang sudah diposting kemudian cancel. Sudah direncanakan di dalam kalender of event kemudian dipospon. Okay. Ini karena situasinya memang belum stabil. Ya, seperti 2020, 2021 itu banyak yang kemudian Pak, kami kira-kira kalau menyelenggarakan event di bulan November tahun ini gimana Pak? Kira-kira diizinkan enggak? Atau kemungkinannya seperti itu. Tidak ada orang yang bisa memberikan kepastian. Karena waktu itu PPKM level itu kan ditentukan selama 1 minggu. Sehingga minggu ini bisa level 1, besok bisa level 2 atau level 3, atau bahkan turun, sama sekali kemudian tidak diperbolehkan. Ini yang kemudian mengganggu siklus atau proses bisnis yang ada. Tidak ada yang kemudian serba pasti. Nah, kalau yang sekarang kita sudah mulai ada potensi yang kemudian kita bisa sikapi, dan sudah antri nih event-event besar yang ada di Jogja ini nanti yang akan digelar di tahun ini. Jadi kalender of event kami selalu kita terbitkan di akhir tahun sebelumnya, atau di awal tahun di tahun itu. Jadi kalender event sudah kita susun, dan event-event besar tentu akan hadir di Jogja. Bocorannya Pak, saya tembak langsung bocoran eventnya. Bocorannya Pak, yang paling dekat ini tanggal 6 ada Puja Fest. Ya, Puja Fest ini festival yang menghadirkan beberapa sektor di ekonomi kreatif.
yang tahun ini akan juga menghadirkan konser musik. Oke. Dewa 19 kayaknya. Wah, itu kebayang ramenya kayak apa itu, Pak ya? Ya, jadi sudah mulai bisa diakses untuk tiketingnya dan tidak menjual di lokasi. Jadi seluruh, dan ini juga strategi yang baru sekarang ini kami juga sampaikan kepada penyelenggara event, sebaiknya tidak menjual tiket di lokasi untuk menghindari kerumunan. Jadi ini yang kemudian kita dorong, dan ada sistem yang kita punya, aplikasi Visiting Jogja juga bisa menghandle itu, baik reservasi maupun pembayaran secara cashless. Jadi orang yang akan melihat event itu pasti nanti sekian orang, dan semuanya sudah punya QR code pemesanan dan pembayaran itu sendiri. Ya, serba praktis dan juga untuk mengamankan event agar tidak terjadi penularan seperti tadi ya Pak Singgih sampaikan. Tanggal 6 ada lagi. Ini di Tebing Breksi ini juga ada Denny Canan dan sebagainya. Wah. Boy ini saya yakin kalau itu Sobat Ambyar ini. Ramai banget itu, Pak. Kemudian Sport Tourism tanggal 14 ini ada Mandiri Marathon, ini 5.000 pelari. Itu bisa, yang mengisi Jogja bisa 10 sampai 15.000 orang. Tanggal 20 ini ada Tour de Ambarukmo, ini juga sudah sold out. Oke. Ini 1.250 pesepeda. Dan seterusnya sampai akhir tahun ini luar biasa, event-event besar, sampai ada Westlife juga ada di Prambanan nanti. Sudah kebayang kan Pak, multiple efeknya ya Pak ya. Iya betul. Jadi ekonomi pun akan terdongkrak pelan-pelan dan semakin naik. Tetapi ingat, tetap terapkan protokol kesehatan ketika Anda di event. Pasti kita akan break dulu. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, silakan di WA kami 081 8621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar yang sudah di Instagram. Terima kasih, Pak Singgih siap untuk menjawab pertanyaan Anda setelah ini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi di Bincang Spesial dan yang luar biasa. Kita ngobrolin tentang event yang akan digelar dan juga akan menjadi pemicu kembalinya pulihnya ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan Kepala Dispar Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Singgih, yang punya banyak informasi dan banyak hal menarik yang dibagikan untuk Anda. Terima kasih untuk yang udah gabung di Instagram. Saya baca dulu untuk Mas Radit, Pak Singgih. Pak, Ngayog Jazz tahun ini jalan tidak? Ini penggemar jazz ini, Pak. Iya, yang ditunggu-tunggu itu jazz yang merakyat sekali karena diselenggarakan di pedesaan. Ya. Ini pasti almarhum Mas Jaduk dulu punya obsesi bahwa jazz itu sebetulnya bukan hanya untuk kalangan tertentu gitu ya, tapi jazz bisa diselenggarakan di desa kok, dan mereka bisa menikmati. Dan ini bagian dari pemberdayaan masyarakat itu juga. Nah, tahun ini teman-teman Ngayog Jazz pasti sudah menyiapkan, dan biasanya kan Ngayog Jazz di akhir-akhir tahun ya. Biasanya ada sedikit rintik-rintik hujan dan sebagainya. Ini bagian dari ciri khas atau ciri khasnya Ngayog Jazz kan begitu. Asiknya di situ, Pak. Asiknya di situ. Insya Allah pasti akan diselenggarakan. Oke, kemudian masih dari Mas Radit terkait dengan ini, Pak. Apakah ada upaya promosi ke luar Jogja kalau agar menyatakan Jogja itu aman dan nyaman buat event? Ya pasti. Jadi selalu kita punya kesempatan untuk menyampaikan campaign seperti itu ya. Termasuk diantaranya waktu pandemi masih sangat tinggi-tingginya itu, kita juga sampaikan bahwa kita punya SOP, kemudian di destinasi kita sudah menyediakan sarana prasarananya, SDM-nya sudah kita latih ya. Itu bagian dari brand awareness kita ke wisatawan yang berada di luar DIY. Kemudian kita juga menggunakan buzzer-buzzer yang ada di luar DIY, karena ini sekarang kan semua media sosial ya. Jadi kita juga promote itu, baik itu event-event yang akan diselenggarakan di Jogja ini, supaya mereka juga aware, mereka juga ternyata ada ini, kemudian mereka bisa berkunjung ke sini.
sekaligus juga bagaimana protokol ini dilaksanakan di Jogja. Dari @dunia.digitalku, event yang paling besar dalam waktu dekat apa ya Pak ya? Termasuk juga bagaimana kemudian event itu bisa mempengaruhi perekonomian mereka yang rakyat kecil. Iya, sebetulnya kalau kita bicara event yang berpengaruh terhadap perekonomian, tidak hanya event yang identik dengan crowd, dengan massa, Okay. tapi bisa juga quality tourism. Itu less crowd tapi high impact. Jadi yang saya maksud begini, mungkin orang yang datang tidak terlalu banyak, tapi spendingnya tinggi. Jadi length of stay-nya juga tinggi. Sehingga mereka akan membelanjakan uang di Jogja itu lebih banyak daripada orang yang datang berduyun-duyun dengan mungkin dengan menggunakan bis, tapi spendingnya kecil gitu ya. Nah ini yang kemudian strategi ini yang kemudian kita dorong kepada teman-teman supaya menuju ke quality tourism. Baik itu event juga seperti itu, event kecil, tapi kalau kemudian seperti tadi di sebelum kita ngomong tadi kan ada upacara tradisi di Kulon Progo ya. Kalau event itu kan sebetulnya menarik sekali. Cultural experiences dari wisatawan itu akan muncul di situ. Yes. Pengalaman budaya yang tidak dirasakan oleh wisatawan yang berada di luar DIY. Yang tidak didapatkan di daerah asalnya. Di daerah asalnya. Itu kalau kemudian dikemas secara baik, secara rapi, kemudian wisatawan bisa ikut ambil bagian dari situ, saya kira itu juga bagian dari event yang sangat bergengsi. Dan itu quality tourism. Mereka akan spending money di desa itu, mungkin di homestay-nya, atau mungkin setelah itu di kota, di hotel, kemudian akan explore ke lain tempat dan sebagainya. Saya kira ini bagian yang perlu didorong ke sana. Ini artinya menjadi peluang besar bagi pengelola desa wisata di daerah Sungai Yogyakarta ya Pak Singge ya. Jadi event budaya ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, menjawab pertanyaan tadi, event besar yang identik dengan crowd yaitu Jogja Mandiri Marathon dilaksanakan tanggal 14. Kemudian 20 itu ada Tour Dambarukmo. Kemudian ada Tebing Breksi yang paling dekat itu tanggal 6 itu Deni Caknan, Darboy dan sebagainya. Tiketnya murah itu. Murah dan pecah nanti suasananya Pak. Kalau Dewa nanti di Prambanan tanggal 6 itu tiketnya mahal itu. Segmennya berbeda ini ya. Terus nanti ada di akhir di September kalau nggak salah ada Keroncong Plesiran, ini juga magnetnya luar biasa. Yes. Keroncong anak muda yang kemudian menggunakan tempat-tempat wisata. Namanya Keroncong Plesiran, jadi pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Dulu sempat di Breksi juga ya. Breksi. Tahun ini di mana Pak? Tahun ini di balik ke Ngelanggeran lagi. Oh, balik ke Ngelanggeran ya. Ngelanggeran 2019 waktu itu 2000-an orang. Dan itu ekonomi kreatifnya juga diangkat, produk lokal coklat di sana. Saya kira konsepnya sama gitu ya. Bagaimana event itu juga pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM ini penting untuk diangkat. Ya, ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih untuk @kabar_sinergi. Ini menarik ini terkait dengan vaksinasi Pak. Kalau ada pengunjung yang belum vaksin lengkap, apa tidak boleh masuk atau join ke event yang digelar Pak? Ini pertanyaan mendasar loh ini Pak. Dilema ini. Kalau secara aturan memang kemudian diwajibkan untuk vaksin lengkap ya. Nah kalau belum vaksin ya kemudian antigen itu saya kira menjadi bagian yang kemudian harus disiapkan. Seperti itu. Di aplikasi Visiting Jogja kita sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi sehingga ini memastikan bisa untuk scan QR code maupun kita bisa pantau sebetulnya dari Visiting Jogja itu Mas Denny ini sudah vaksin yang keberapa ini kita bisa kelihatan lihat, ya Pak ya. Kita lihat. Ini termasuk juga menjawab pertanyaan dari Dalam Kanugrahan Permai. Apakah ada pembatasan jumlah pengunjung event Pak? Nah ini pembatasan. Jadi pembatasan pasti ada karena sekarang ini masih berlaku PPKM level 1 100% kapasitas. Artinya tidak boleh melebihi dari 100% kapasitas karena misal kalau sebuah tempat seperti di JJ satu hall itu kapasitasnya berapa sih? Itu pasti sudah ada di dalam Peduli Lindungi. Maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai ukuran lebih atau tidak. Jadi kenapa
kapasitas ini diatur supaya memastikan jaga jaraknya aman gitu. Itu saja. Event silakan, monggo. Ya. Tetapi tetap terapkan protokol kesehatan. Ya. Kemudian berikutnya Pak, ada satu pertanyaan lagi yang harus Pak Singgih jawab ya Pak Singgih, dari Mas Nugi. Kalau melihat angka kasus yang mulai naik lagi di beberapa waktu terakhir ini, apakah nanti ada kebijakan khusus Pak? Nah, itu tadi yang selalu sampaikan. Inilah yang kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oke. Nah, makanya kemudian kita harus waspada. Pada saat kemudian kita sekarang ini di posisi level 1 dengan 100% di seluruh aktivitas, saya kira kita harus menjaga itu. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Budaya hidup sehat, cuci tangan sesering mungkin gitu ya. Masker kalau kemudian di kerumunan banyak orang itu kan sebetulnya melindungi kita dan orang lain sebetulnya. Ini saya kira perlu ditingkatkan terus, perlu tidak kemudian wah ini COVID-nya sudah melandai, nggak usah lagi protokol kesehatan, cuci tangan nggak usah lagi. Sebetulnya kan bagus tuh cuci tangan. Iya, itu dari dulu sudah diajarkan oleh para orang tua kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pak Singgih, kita ke Visiting Jogja, sebuah aplikasi yang menjadi sebuah lompatan dari teman-teman di Pemda DIY untuk dalam kondisi seperti saat ini. Pak, updating terakhir Visiting Jogja ini bisa buat apa saja sih Pak? Ya, yang pertama pasti kita memberikan informasi berkaitan dengan destinasi wisata, desa wisata, akomodasi termasuk hotel dan homestay. Kemudian event yang akan digelar di Jogja, kemudian juga berkaitan dengan sarana pariwisata lainnya. Ya, ada paket wisata juga di situ. Itu adalah informasi. Tidak hanya berhenti di situ, karena Visiting Jogja aplikasi ini kita punya tagline 3, Look, Book, Pay. Look itu kemudian memberikan informasi, book itu booking, itu sistem reservasi. Jadi ini menjawab SOP pada saat pandemi COVID-19. Jadi harus reservasi dulu. Karena ada pembatasan. Kalau dulu di level 4 25%, level 3 50%, ya, seperti itu kan. Maka kemudian supaya memastikan sampai di lokasi bisa masuk, maka reservasi dulu. Setelah reservasi, maka didorong waktu itu untuk pembayaran cashless, karena uang bisa menjadi media penularan COVID. Cashless, kami kerjasama dengan Bank Indonesia dan BPDDIY. Dengan kris ya berarti ya? Dengan kris. Ini kan juga, dan krisnya kris dinamis. Inilah Look, Book, Pay ini yang menjadi sebuah fitur yang kemudian bisa pertama dalam membantu wisatawan, ya, kemudian juga pembayaran secara cashless. Ini SOP COVID-19. Ya, dengan kondisi yang sedemikian landai seperti saat ini, artinya penggunaan Visiting Jogja tetap harus digunakan oleh mereka yang akan mengakses lokasi wisata juga, Pak? Iya, jadi kenapa kemudian kami mengupayakan untuk aplikasi Visiting Jogja ini terintegrasi dengan Peduli Lindungi, supaya aplikasi yang digunakan tidak terlalu banyak, sehingga cukup satu aplikasi Visiting Jogja yang bisa scan QR Code Peduli Lindungi, bisa untuk melihat informasi, reservasi maupun pembayaran. Syaratnya saldonya ada ya, Mas. Pak Singgih, kalau misalnya yang datang itu rombongan, untuk reservasi seperti apa sih sebenarnya, Pak? Bisa sistem rombongan, seperti kalau yang di Tebing Breksi. Maka kalau kemudian rombongannya satu bis itu taruhlah 40 ya, sekarang sudah full ya, itu satu orang yang reservasi bisa. Mereka akan bertanggung jawab terhadap temannya yang lain. Jadi sangat simpel. Bahkan kemarin Mas Denny, kita punya program diskon. Ya, jadi kalau reservasi dan membayar melalui Visiting Jogja, diskonnya 50%, nggak tanggung-tanggung nih. Lumayan kan? Untuk beberapa destinasi yang dipilih ya. Jadi pertanyaan saya, kapan ada diskon lagi, Pak? Ini baru kita propose lagi ke Bank BPD. Pak Singgih, kalau kita ngomongin tentang kembali ke event, kemudian apa sekali lagi, Pak, apa yang harus calon penyelenggara perhatikan terkait ketika akan menggelar event di Jogja? Monggo silakan, tapi apa saja yang harus diperhatikan? Iya, yang pertama pastikan venue yang akan digunakan itu betul-betul memenuhi standar protokol kesehatan itu sendiri.
Kalau harus di dalam ruangan, maka kemudian harus diikuti dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Situasi di dalam itu, kemudian kapasitas ruangan juga harus dipastikan berapa dan sebagainya. Kemudian tentang perizinan ini sangat penting, karena kadang-kadang kita sudah merencanakan sebuah event dengan baik, tapi ternyata lupa dengan perizinan. Pada saat kemudian memberikan surat ke kepolisian, waktunya sudah sangat mepet, maka pihak kepolisian juga biasanya seperti itu akan ditangguhkan. Sehingga betul-betul harus direncanakan secara baik, dan protokol kesehatan saya kira menjadi bagian yang harus ditegakkan sesuai dengan aturan di PPKM level tersebut, karena ini kan berganti-ganti ya. Levelnya dinamis juga ya. Dinamis juga, seperti itu. Pak Singgi, ada juga pertanyaan yang masuk. Satu lagi Mas. Kemudian sistem yang digunakan untuk mengundang para wisatawan atau pengunjung itu dengan sistem reservasi. Jangan hindarkan membuka loket di tempat, karena ini bisa memicu kerumunan. Jangan on the spot ya tiketnya ya. Ada pertanyaan terkait ini Pak. Kemarin event yang kemarin sudah terlaksanakan ada beberapa. Apakah ada evaluasi dari kegiatan kemarin Pak? Ya pasti ya. Jadi kemarin seperti yang ada di Lipo, yang ramai sekali itu, itu disayangkan, karena di saat kemudian kita sudah menyediakan aplikasi yang baik untuk kemudian bisa mereduksi terjadinya penumpukan di situ. Ini juga bagian yang perlu diwaspadai, bagaimana kemudian kalau talent yang dihadirkan ini bisa memicu karena fansnya banyak gitu ya, sehingga ini harus diantisipasi dengan baik gitu ya. Jangan sampai kemudian kita teledor untuk memprediksi hal-hal yang seperti itu. Sehingga ini penting sekali. Jadi kemarin sudah kita evaluasi, dan kita juga kerjasama dengan para pelaku event di Jogja, karena kita ada paguyuban, pelaku event di Jogja itu ada paguyubannya, sehingga kita selalu koordinasi dengan mereka. Tanggapan dari para pelaku event di Jogja terkait dengan kebijakan yang dilakukan di akhir-akhir ini seperti apa Pak? Sangat senang, sangat mendukung, dan memang kuncinya kemudian di perizinan. Kalau di sektor di pemerintah seperti di pariwisata, saya kira kita akan siap untuk membantu mengkomunikasikan itu. Baik, untuk masyarakat yang sekali lagi mereka sangat rindu untuk nonton musik, rindu nonton konser rame-rame, apa pesannya Pak? Sehingga kayak senyumnya kok luar biasa ini Pak Singgi, mau nggak Pak? Iya, saya untuk para masyarakat yang sudah rindu, dan saya bisa melihat kerinduan masyarakat itu pada saat saya juga hadir di konsernya Ceylon Seven di Prambanan waktu itu. Ini luar biasa, ekspresi mereka sangat gembira sekali karena bisa melihat konser lagi. Dan bagi para masyarakat yang ingin melihat konser, saya kira kita harus waspada terhadap situasi yang ada di sana ya. Karena kadang-kadang kita euforianya lupa, sementara kita sangat dekat dengan banyak orang gitu ya, sehingga kalau seperti itu ya sebaiknya kita menggunakan masker, mungkin kemudian sesering mungkin cuci tangan. Saya kira itu yang bisa dilakukan ya, dan memilih mana yang kemudian konser yang kemudian diinginkan gitu ya, karena banyak juga konser yang kemudian bisa memicu hal-hal yang seperti itu. Dan selama penyelenggaraan event, penyelenggara harus sering-sering mengingatkan untuk taat protokol kesehatan. Betul ya Pak Singgi ya? Betul. Jadi situasional juga akan diterapkan oleh penyelenggara event, seperti yang kemarin di VW. Begitu masyarakat sudah numpuk, maka kemudian ada strategi berubah di situ. Dipecah dan sebagainya. Ini bagian dari kesiapan dari penyelenggara event, bagaimana supaya tidak kemudian memicu kerumunan yang berlebihan. Ya namanya event pasti kerumun, tapi bagaimana kemudian memecah kerumunan yang berlebihan itu sendiri harus punya strategi. Ya. Lampu hijau telah diberikan untuk penyelenggaraan event. Yang pasti event ini harus dioptimalkan untuk menggeliatkan pariwisata dan juga perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Pak Singgi, matur suwun Pak sudah
bergabung di pagi kali ini, sudah ngobrol bersama dengan kita di Star FM. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Amin, terima kasih Mas Denny, sehat selalu juga. Terima kasih Pak Singgih sudah bergabung di pagi kali ini di Bincang Spesial persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih di 101,3 dan juga di starjogja.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kalau Anda kelewatan, nanti bisa lihat di YouTube-nya Star Jogja FM. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.